Selamat berjumpa kembali di Suara Kebangsaan NCB Channel. Kali ini kita membahas soal penegakan dan keadilan HAM di Indonesia. Dan seperti kita ketahui, persoalan hak asasi manusia ada tercantum di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Bahkan itu sudah tertulis dan disepakati oleh para founding fathers dan founding mothers kita sebelum Declaration of Human Rights 10 Desember 1948. Saat ini adalah saat tepat kita membahas menjelang Hari HAM Internasional 10 Desember mendatang. Dan kita kedatangan tamu istimewa, Bung Sarulin Pandapotan Siagian, Komisioner Komnas HAM periode 2022-2027. Selamat datang Bung Sarulin. Saya pikir ini adalah tempat dedikasi yang luar biasa buat Bung Sarulin selama ini. Saya melihat dari CV juga dan pengalaman dan juga track record, Bung Sarulin sudah memang aktivis pegiat sosial sejak di Sumatera Utara, dan saya pikir ini posisi yang tepat untuk istilahnya membuat persoalan-persoalan HAM di masa depan menjadi lebih ada kepastian. Gitu. Nah, mungkin yang secara umum saya ingin mendapatkan gambaran dari Bung Sarulin. Secara umum ya, penegakan HAM paling tidak di 8 tahun masa periode pemerintahan Pak Joko Widodo seperti apa? Ya, terima kasih Pak Wisnu ya. Situasi HAM di Indonesia ini kurang lebih 1 dekade ini ya, kurang lebih. Pertama dari segi polisi, kita sebenarnya punya semacam kemajuan yang cukup bagus ya. Kalau kita ukur tumbuhnya regulasi selama pasca reformasi ya terkait HAM di Indonesia. Artinya iklim demokrasi juga makin baik. Kalau mau kita lihat dari perspektif itu, iklim demokrasi makin baik dengan lahirnya berbagai institusi juga. Kalau kita lihat bukan hanya Komnas HAM, banyak sekali Komnas-Komnas yang lain yang mengurusi soal HAM. Ada Komnas Perempuan, ada Komnas Anak, lalu ada Komnas untuk mengurusi disabilitas. Artinya kita sedang bertumbuh sebagai bangsa untuk mengurusi pemenuhan hak asasi manusia. Namun di sisi lain, karena memang periode ini adalah periode yang kita sebut dengan periode gencar-gencarnya pembangunan, gencar-gencarnya pembangunan infrastruktur, ini mau tidak mau berkaitan dengan terjadinya berbagai peristiwa-peristiwa yang terkait dengan hak asasi manusia. Sehingga dibutuhkan mungkin strategi khusus ya, bagaimana supaya ketika pembangunan berjalan, tapi di saat yang bersamaan juga terjadi perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia. Ya. Dan menurut saya tentu kita tidak menolak pembangunan, tapi kita mesti pastikan pembangunan khususnya infrastruktur yang sangat gencar ini dalam 8 tahun lebih ini mesti dibarengi dengan suatu peta jalan yang mumpuni supaya hak asasi manusia dipastikan bisa dilindungi dan dihormati. Nah, dengan demikian kita perlu memang menggandeng para pembantu presiden ini yang bekerja di sektor prioritas, khususnya misalnya infrastruktur dan pembangunan infrastruktur di Indonesia, untuk memastikan bahwa proses pembangunan besar-besaran ini tidak sampai melanggar hak asasi manusia, kira-kira begitu. Kalau kemarin itu kalau salah ada 9 prioritas yang harus dituntaskan untuk komisioner atau Komnas HAM periode sekarang. Dan itu kan ada soal penyelesaian kasus HAM berat ya kan, kemudian juga ada konflik agraria, kemudian juga memperkuat perlindungan terhadap kaum disabilitas, kaum marginal, ya kan, buruh migran, dan kemudian juga pembantu rumah tangga, penata laksana rumah tangga kalau istilah di undang-undang. Nah, kemudian ada lagi yang menarik adalah soal bisnis dan HAM, juga satu prioritas. Nah, saya melihat dari pengalaman Bung selama ini di Bakumsu, kemudian
di Sumatera Utara mengenai konflik agraria. Nah, Bung melihat penyelesaian konflik agraria ini kan juga sangat rumit juga terkait dengan banyak pihak, banyak sektor gitu. Nah, Bung lihat seperti apa? Apa yang bisa Bung lakukan di Komnas HAM? Pertama, persoalan agraria ini kan harus dilihat sebagai suatu sistem ya. Tidak bisa dilihat hanya sebagai konflik-konflik saja. Tapi harus dilihat sebagai sebuah organisme yang dimana ada faktor penyebab sehingga terjadi akibat. Ya. Jadi konflik-konflik agraria, kriminalisasi, penggusuran dan lain-lain ini semua dalam pandangan saya itu terjadi adalah karena ada agenda dan kebijakan yang menyebabkan terjadinya kejadian ini semua. Nah, oleh karena itu saya tertarik beroperasi di sektor hulu ini daripada di hilir ya. Hulu yang saya maksud ini adalah sektor agenda dan polisi level. Jadi polisi reform itu akan menyebabkan terjadinya perubahan di hilir ini. Karena kalau kita lacak kembali ke undang-undang terkait Komnas HAM, ya, Undang-Undang 39, sebenarnya tugas kami itu adalah menyiapkan infrastruktur atau menyiapkan institusi, menyiapkan situasi supaya terjadi kondisi yang kondusif terhadap pemenuhan hak asasi. Jadi kita bukan membuat hak asasi manusia itu bisa diimplementasikan atau terlaksana atau terpenuhi, tapi menyiapkan environment, menyiapkan lingkungan supaya hak asasi itu bisa bertumbuh di taman sarinya Indonesia ini, gitu loh. Nah, itu tugas kami. Nah, tetapi publik kan melihat berbeda ya. Komnas HAM ini banyak dilihat karena kasus-kasus ya. Jadi karena terlalu banyak kasus dari satu kasus dengan kasus yang lain sehingga ini menjadi fokus publik begitu. Nah, jadi kita saat ini sedang berpikir, oke, kita intervensi yang agenda. Oleh karena itu, menurut saya dalam konteks konflik agraria ini kita akan banyak mengurus urusan yang sifatnya kebijakan negara, institusi negara, lembaga kepresidenan, kementerian dan kelembagaan. Ini yang akan kita banyak engage ya, supaya terjadi sebuah perubahan di dalam konteks sistem tadi gitu, Bung Wisnu. Kalau melihat apa yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah selama ini, apakah memang sudah menciptakan itu, environment itu, terutama dalam persoalan tadi hak-hak lahan ulayat buat masyarakat yang menempati lahan tersebut? Kalau kita lihat dari apa yang terjadi saat ini, seperti masih belum ya, karena konflik masih terus berlangsung di berbagai tempat ya, penggusuran masih berlangsung di berbagai tempat. Ini keprihatinan kita semua ya, karena itu tidak bisa kita tutupi, itu berita setiap hari. Oleh karena itu tugas kami adalah dalam waktu dekat ini atau sebelum bekerja secara maksimal ya, full di 3 bulan pertama ini ingin menciptakan strategi ya. Jadi strategi bersama. Jadi strateginya Komnas itu mesti kami ciptakan nih dalam 3 bulan pertama pekerjaan kami. Jadi kalau mau jujur, sebenarnya pekerjaan kami 3 bulan pertama ini adalah memastikan peta jalan semua pekerjaan terhadap prioritas ini bisa kami ciptakan semua dulu gitu. Yang 9 tadi itu ya? Yang 9 isu strategis ini mesti kami breakdown dalam suatu kerja operasional yang bisa kami implementasikan selama 5 tahun. Termasuk misalnya seperti yang kita sebut tadi, seperti apa sih kita akan menghadapi
beban masa lalu, pelanggaran HAM berat masa lalu gitu ya. Dan kemudian strateginya bagaimana, termasuk konflik agraria, termasuk pemilu dan lain-lain. Jadi kita akan siapkan ini 3 bulan ini. Jadi kita akan banyak di kantor bersama-sama, banyak rapat, banyak menyelesaikan dokumen-dokumen bersama, hingga akhirnya kita semua punya kesamaan tones yang 9 komisioner ini, apa dan bagaimana kami mencapai tujuan pemenuhan HAM di Indonesia. Ya. Mungkin bisa cerita sedikit ya, kira-kira based on practice ya, maksudnya model ya, pengalaman Bung Sarlin di lapangan selama ini, model apa kira-kira yang bisa menyelesaikan, memang setiap daerah punya persoalan, katakanlah memang itu memang intervensi dari Pemda, atau juga mungkin karena kebijakannya yang terlalu masif, sehingga katakanlah misalnya pembebasan lahan, food estate, ini kan juga banyak dipersoalkan, kelapa sawit segala macam. Nah mungkin di Sumatera Utara tuh ada model nggak yang penabung begini sebenarnya terlibat di situ? Model penyelesaian konflik agraria. Kalau kita lihat dari salah satu lembaga negara dengan lembaga negara atau Pemda dengan Pemda yang lain, semua ini seperti kehilangan arah sebenarnya ya, ketika menyelesaikan problem agraria ya. Kehilangan arah karena tidak tahu merunut dari hulu ke hilirnya seperti apa ini gitu. Jadi akhirnya jadi pemadam kebakaran ya. Jadi terjadi problem kasusnya udah kemana-mana baru turun. Jadi saya berpikir begini, memang nanti ini tentu belum kami sepakati, tapi saya sedang berpikir untuk membuat suatu penyelidikan nasional terkait konflik agraria di Indonesia. Penyelidikan agraria ini penting untuk memiliki suatu basis argumentasi yang sifatnya evidence based terkait seperti apa pola-pola konflik agraria di Indonesia dan rute-rute penyelesaiannya seperti apa. Ini mesti kita miliki. Jadi ketika kita ngomong kepada presiden, memang belum ada selama ini. Sangat parsial ya, parsial satu dengan yang lain ya. Kalau saya sebut satu hal yang simpel saja ya, akar dari problem agraria kita sebenarnya kalau mau jujur di ketimpangan Pak ya. Ketimpangan kepemilikan terhadap tanah dan sumber daya alam. Ya sudah umum kita tahu bahwa ada orang yang punya 1 juta, rakyat banyak yang punya tanah, dan 1% dikuasai. Exactly. Jadi ya saya ikhtiar merecek kembali ini seperti apa ketimpangan ini, dan artinya ada 2 hal di situ. Satu, memang yang legal, artinya konsesi itu sendiri akan kita cek ya. Konsesi dan atau HGU akan kita cek. Tapi yang kedua, ex HGU gitu Pak. Gitu Pak. Jadi saya pikir kita perlu melakukan suatu penyelidikan yang serius sehingga ini nanti bisa menghasilkan suatu rute-rute penyelesaian. Rute-rute penyelesaian yang mungkin tidak singular ya. Bisa juga per kabupaten, tapi bisa juga per provinsi, tapi bisa juga secara nasional. Ya. Misalnya di Indonesia ini mungkin rutenya penyelesaian konflik di sini ada misalnya 20, 30, 40 gitu. Atau kalau satu provinsi khusus yang sangat berbeda dengan yang lain, mungkin ini ada 9 rutenya bro. Gitu. Ngomongnya sama gubernur. Jadi ada derajat, ada skalanya ya. Jadi tapi harus based on evidence ya. Kita harus benar-benar memang berbasis pada data dan fakta yang terjadi seperti apa. Yang spiritnya adalah membongkar ketimpangan itu. Katakanlah konflik agraria di Lampung akan sangat berbeda dengan di Jakarta. Iya, beda. Karena memang ya tadi base evidence-nya sangat berbeda. Jadi kalau ini kami hasilkan, saya kira akan ada warisan bagus juga ya. Jadi kalaupun 5 tahun tidak selesai, tapi minimal rute-rutenya ini sudah dimiliki oleh siapapun yang akan memimpin gitu. Misalnya di gubernur atau bupati, wali kota atau presiden gitu. Jadi menyelesaikan ini, menyelesaikan ini gitu. Jadi kami berharap dengan ini kita nggak jadi pemadam kebakaran lagi gitu. Jadi nggak
menghadapi situasional di lapangan terus-menerus, berhadapan dengan polisi, tentara, dan lain-lain, itu masyarakat di lapangan itu masih terjadi sampai sekarang. Ya, iya. Tentu sangat berat buat kita nanti karena mungkin orang melihat bahwa kalian ini kok banyak di level Kebijakan atas gitu ya, kok nggak nyentuh. Mungkin tetap kita sentuh, tapi mungkin prioritas kita bukan ini lagi gitu. Karena apa? Kita ingin mengubah arah, Pak, gitu. Mengubah arah ini tidak bisa kita ini aja gitu, menutupi kebocoran-kebocoran, tapi kita perlu melihat sumbernya. Iya, gitu. iya. Jadi kalau kita mau mengubah arah untuk 5, 10, 15, 20, 50 tahun, 100 tahun yang akan datang, maka kita perlu sentuh akarnya gitu. Itu ikhtiar kita terkait agrarya di Indonesia gitu. Ya. Nah, mungkin kita lihat mungkin ke depan ya seperti apa. Saya pikir ini juga salah satu ikhtiar yang bagus, itu perlu kita dukung oleh terutama setelah orde kita ya, di kalangan teman-teman ya, ini forum alumni Gemeni ya, semoga juga bisa mendengar ini, sehingga perlu kita dukung lah gerakan itu seperti ini, dan kebijakan yang akan dibuat nanti oleh Komnas HAM ya, tentu dengan support dari Bung Sarlin. Nah, tapi juga ada hal menarik, yaitu baru-baru ini juga sudah keluar survei Litbang Kompas tentang intoleransi beragama. Jadi saya pikir itu juga salah satu yang masuk dalam prioritas ya Komnas HAM. Berbarengan itu keluar muncul survei dari Litbang Kompas, kemudian juga dari Setara Institute. Ya. Jadi mereka melihat bahwa persepsi toleransi di kalangan masyarakat itu sebenarnya cukup bagus, 60-an%. Bahkan yang paling tinggi di kalangan anak muda, 40 tahun ke bawah, 70-an% lebih. Masih ada harapan. Iya. Tapi kalau kita lihat ke bawah, justru temuan yang mengkhawatirkan itu justru dari Setara Institute. Dari 2007 sampai sampai terakhir Mas, sampai per September 2022, itu konflik-konflik tentang rumah ibadah, ya kan, persekusi, kemudian penghalangan, bahkan pembakaran rumah ibadah. Apapun ya, tapi mungkin banyak yang menjadi korban di kalangan dari non-muslim itu terjadi. Nah, dan ini cukup mengkhawatirkan, dan juga ditambah lagi persoalan-persoalan imbas residu dari pemilu di belakang ini. Nah, kalau lihat Bung Sarlin melihat situasi kerukunan antar umat beragama dan intoleransi seperti apa? Pun kita sudah punya konsensus berbangsa dan bernegara, tapi masih ada sejarah yang belum selesai hingga saat ini terkait konsensus bernegara. Masih ada yang mencoba mengganggu konsensus para pendiri bangsa kita itu. Saya melihat bahwa yang penting dilakukan kalau bicara strategi ke depan adalah mendorong silent majority ini. Risetnya itu seperti itu, masih ada harapan, dan saya percaya juga dengan harapan itu ya. Hanya memang kita ini 270 juta gitu penduduknya, dan mayoritas ini tidak terlalu suka sebenarnya berbicara ya. Yang banyak berbicara ini di publik ya, ruang publik itu sedikit ya, minority. Tapi menguasai hampir seluruh narasi publik. Nah, problem kita bagaimana mendorong supaya silent majority ini speak up ya. Itu yang pertama. Yang kedua, praktek-praktek baik itu banyak sekali di seluruh Indonesia. Ini jarang menjadi konsumsi dan narasi kampung Pancasila publik ya gitu. Kan? Di Malang di mana-mana. Saya juga, karena saya punya privilege menjalani berbagai tempat di Indonesia selama kurang lebih 20 tahun ini, saya menyaksikan bagaimana harmonisnya kehidupan masyarakat di berbagai tempat di seluruh Indonesia ini. Yang masyarakat adatnya sangat kuat, yang kehidupan masyarakatnya sangat toleran. Bahkan di dalam satu keluarga sendiri kan bisa berbeda agama. Tapi ini jarang kita buat menjadi percakapan publik ya, atau menjadi konsumsi di narasi-narasi media mainstream dan media sosial. Nah, saya kira tugas kami ke depan mendorong silent majority untuk speak up. Jadi dari situ kita akan memperluas atau mendorong vibransi dari
the genuine of Indonesia gitu loh. The genuine of Indonesia saya kira masih ada dan kita bisa terus menghidupkan itu dan memperluas itu dan untuk menunjukkan bahwa kita ini masih bisa sebagai satu bangsa dan berbangsa dalam jangka yang sangat panjang ke depan gitu. Iya, ya saya pikir itu juga tugas besar juga ya Komnas HAM, merajut dengan institusi yang lain dan juga dari kelompok masyarakat sipil ya. Itu yang. Nah itu mungkin tugas kita kan memang itu perlu kita buat menjadi prioritas, apalagi di wilayah-wilayah yang rawan ya dengan intoleransi. Saya kira itu perlu menjadi prioritas kita. Itu bagian dari yang saya sebut tadi. Ini akar ya. Jadi salah satu akar yang perlu kita selesaikan gitu. Jadi prioritas itu penting karena kita punya keterbatasan sumber daya dan keterbatasan personel. Jadi kita perlu buat prioritas di berbagai tempat saja yang memang problem intoleransinya tinggi misalnya. Nah kita akan memobilisasi resources dan sumber daya ke sana supaya lebih fokus menyelesaikan problem di wilayah-wilayah yang seperti itu. Begitu Bung Wisnu. Iya. Tapi ada yang menarik juga sih Bung. Jadi kalau ngelihat temuan lebih dalam, bahkan ada dari penelitian dari Komnas HAM sendiri yang periode sebelumnya dan juga Setara Institute. Justru di daerah-daerah kepala daerahnya dan juga mungkin DPRD-nya yang diisi oleh partai-partai nasionalis justru banyak mendukung keluarnya perda-perda intoleransi. Bung lihatnya bagaimana? Ini yang juga tadi yang mungkin daerah-daerah prioritas kali. Iya. Itu jadi politik juga bukan hanya persoalan memang ada bibit memang mengarah ke sana, bahwa ada yang tadi konsensus yang belum selesai di beberapa kelompok perasaan untuk yang bersatu di dalam satu rubah kebangsaan NKRI, tapi juga mungkin politik politik lokal atau politik kepentingan Iya sepakat dengan Bung Wisnu bahwa politik elektoral itu kan akan selalu melihat suara terbanyak dan akhirnya diartikulasi dalam kebijakan ya. Nah kita paham bahwa ada problem ya, masih belum selesai itu, tapi kita perlu juga sebagai bagian dari negara untuk meyakinkan bahwa kita ini udah selesai gitu. Jangan balik-balik ke sana lagi karena apa? Wasting time juga ya, wasting time karena kita udah harus maju, jangan lagi stuck di sini gitu. Nah itu mungkin secara otoritatif bisa dilaksanakan oleh lembaga-lembaga negara, termasuk Komnas HAM ya. Sebagai lembaga negara perlu mendorong supaya dijalankan terus-menerus gitu, bahwa hidup toleran itu universal juga, bukan hanya Indonesia gitu, di seluruh dunia juga gitu. Hidup bersama dengan yang lain, kita tidak mesti harus sama dan lain sebagainya, itu suatu natur manusia yang harus kita terima juga. Misalnya ini kita nih global village lah bahasa ini secara umumnya kan begitu. Nah mungkin yang terkait tadi dengan prioritas menyelesaikan pelanggaran HAM di masa lalu dan pelanggaran HAM berat. Ini kan pemerintah akan mendorong kembali RUU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Nah, sudah sejauh mana ini pembahasan itu yang Bung dengar lah, dan apakah sudah akan jadi prioritas juga RUU KKR ini? Mungkin perlu saya sampaikan sedikit itu ya, karena itu masih RUU yang mungkin ada di hadapan mata kita. Itu ada TPP HAM ya, yang dibentuk oleh Presiden, yang kerjanya 3 bulan ya, kerjanya Oktober, November, Desember, dan Desember ini akan selesai. TPP HAM, penyelesaian pelanggaran HAM berat non yudisial, yang mungkin agak disorot banyak pihak. Tetapi menurut saya begini, ini fokus pada korban gitu ya. Dan Komnas HAM itu fokusnya sebenarnya ada 2. Satu pelaku, satu korban ya. Nah, yang dibuat Presiden itu adalah khusus korban ya. Apa yang harus dilakukan kepada korban? Kami tentu sedang mempelajari ya, apakah yang pelanggaran HAM berat yang sudah pernah direkomendasikan oleh Komnas HAM itu bisa diselesaikan dengan cara non yudisial ya. Non yudisial itu artinya khusus untuk korban-korban, untuk memberikan kompensasi misalnya secara langsung dan lain sebagainya. Karena memang
kurang lebih 20 tahun ini kan ini stuck ya, tidak bergerak ya. Komnas HAM memberikan ke kejaksaan, kejaksaan mengembalikan, kemudian Komnas kemudian membalikan ke kejaksaan, kejaksaan balikan gitu-gitu. Nah, artinya ini terobosan dan kita sedang melihat apakah ini akan efektif nanti. Kita akan sama-sama melihat apakah ini efektif atau tidak. Nah, ini akan menjadi batu uji terhadap RUU KKR itu ya. KKR gitu. Karena KKR itu kan undang-undang rekonsiliasi dan Kebenaran. kebenaran dan rekonsiliasi. Jadi kebenaran dan rekonsiliasi. Jadi ada proses pengungkapan kebenaran lalu rekonsiliasi gitu. Nah, kalau TPP HAM yang dibentuk ini belum ada sampai ke sana, tapi langsung mengidentifikasi korban-korban pelanggaran HAM dari 12 kasus yang ada yang sudah dilaporkan oleh Komnas HAM itu. Nah, ya tadi malam kami kebetulan ada rapat dengan mereka, internal rapatnya. Kami lihat sepertinya ada progres pekerjaannya dan sedang mengidentifikasi ribuan korban, dan kita lihat aja nanti hasilnya seperti apa. Berharap yang terbaik juga kerjaan dari TPP HAM, dan sepertinya ada harapan juga ya bahwa akan ada respon cepat terhadap korban-korban ini yang akan dikerjakan oleh lintas oleh kementerian dan termasuk mungkin pemerintah daerah nanti. Kemungkinannya akan melibatkan banyak KL ya, karena ini nggak bisa diurusi oleh misalnya LPSK saja ya, tapi butuh lintas sektor supaya pemenuhan HAM para korban ini bisa berlangsung secara komprehensif gitu ya. Lalu KKR ini tentu akan menjadi salah satu rute penyelesaian, dan kita berharap itu juga tahun depan bisa segera disahkan sehingga kami bisa lebih ringan pekerjaannya ya, lebih ringan pekerjaannya karena apa? Kita memiliki sebuah rute penyelesaian melalui kebenaran dan rekonsiliasi gitu. Itu harapan baik karena itu sempat ada, cuman saya kira terlalu buru-buru tahun 2000 berapa itu? Tahun 2006 atau 2007 dibatalkan oleh MK. Iya, saya kira itu terlalu buru-buru juga langsung dibatalkan. Padahal itu sudah begitu. Sebenarnya proses itu capek. Sempat rekrutmen juga loh. Ya, artinya tiba-tiba dibubarin dan sayang juga, menurut kami itu sayang karena seharusnya sudah banyak produknya saat ini, seandainya itu nggak dibubarin ya, atau dicabut undang-undangnya. Nah, sekarang kita kembali melihat itu nggak apa-apa, saya kira hal yang bagus juga ya. Itu menjadi prioritas parlemen tahun depan dan kita berharap itu segera disahkan dan kemudian kita memiliki suatu dokumen yang bisa membawa kita pada penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu dengan mekanisme undang-undang seperti itu. Oke, baik. Saya punya pertanyaan trivia. Bung harus milih pembangunan infrastruktur atau kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial. Kenapa? Bagi kami yang mendapat pendidikan khusus hak asasi itu sebenarnya ada yang disebut dengan pembangunan berbasis hak asasi. Jadi pembangunan infrastruktur berbasis hak asasi itu juga bisa. Bisa ya. Jadi intinya sebenarnya bernegara ini kan intinya untuk membuat manusianya ini memiliki martabat yang tinggi ya. Jadi kalau ini tujuannya, maka seluruh pekerjaan yang lain itu adalah dalam rangka ini, membangun infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan semuanya dalam konteks itu. Jadi pembangunan berbasis hak asasi. Ya menarik gitu. Oke, karena ini sudah mulai closing, saya minta closing statement dari Bung terakhir 1 menit. Iya. Merekap semua soal penegakan HAM di Indonesia. Ya, kita itu Komnas HAM ini dilahirkan dengan tujuan untuk menciptakan kondisi hak asasi yang baik di Indonesia. Oleh karena itu kita akan fokus kepada pembangunan instrumen dan kebijakan yang bisa
hadirkan situasi itu gitu ya. Nah, oleh karena itu kita akan fokus pada pemajuan hak asasi dengan menciptakan sistem yang baik gitu. Jadi sistemnya kita ciptakan sehingga semua lembaga, semua organisasi masyarakat bisa menikmati dan merayakan hak asasi manusia di Taman Sarinya Indonesia ini. Ya. Terima kasih Bung Wisnu. Ya, terima kasih Bung Sori atas kehadirannya di studio kami. Semoga sukses dan kita sama-sama merawat keberagaman dan juga perlindungan hak asasi di Indonesia. Ya, terima kasih Bung atas kehadirannya. Terima kasih Bung Wisnu. Baik, pemirsa Suara Kebangsaan NCB Channel. Sampai jumpa lagi dalam program kami selanjutnya. Merdeka.